Hujan sore itu turun dengan deras, membasahi jalanan kecil di depan rumah sederhana yang selama 8 tahun terakhir menjadi tempat Rani membangun kehidupan bersama suaminya, Dimas. Aroma tanah basah menyeruak dari celah-celah jendela, bercampur dengan dinginnya udara yang menusuk kulit. Di ruang tamu, Rani duduk di sofa lusuh berwarna coklat, memeluk bantal dan menatap kosong ke arah pintu. Sejak pagi tadi, Dimas tak pulang. Sudah beberapa bulan ini, ia sering pulang larut malam, beralasan lembur atau rapat mendadak. Rani mencoba percaya, berusaha menutup telinga dari bisik-bisik tetangga yang mulai membicarakan perubahan sikap suaminya. Tapi hati kecilnya tahu, ada yang salah. Pintu terbuka keras. Dimas masuk, wajahnya dingin, langkahnya tergesa, seolah tak ingin lama-lama berada di rumah. "Dim, kamu sudah makan?" tanya Rani hati-hati, mencoba mencairkan suasana. "Udah," jawabnya singkat sambil melempar jas ke kursi. Keheningan mencair menjadi tegang. Rani bisa merasakan jarak di antara mereka semakin lebar, seperti jurang yang siap menelan segalanya. "Dim, belakangan ini kamu sering pulang malam. Ada masalah di kantor?" Dimas mendengus. "Masalahnya ada di sini, Ran. Sama kamu." Rani terdiam. "Sama aku?" Suaranya bergetar. Dimas berdiri, menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. Tatapan itu tajam, tapi penuh hinaan. "Aku lelah, Ran. Aku malu. Lihat diri kamu. Kamu tambah gendut, muka kamu kusam, bajumu itu-itu aja. Aku ini pria, Ran. Aku butuh istri yang bisa bikin aku bangga kalau jalan bareng, bukan yang begini." Kata-kata itu menusuk Rani seperti pisau dingin. Dadanya sesak, matanya panas. "Aku udah berusaha jadi istri yang baik, Dim. Aku masak, ngurus rumah, dukung kamu waktu kamu jatuh. Tapi kamu lupa ngurus diri sendiri," potongnya kasar. Rani menahan air mata. "Jadi, kamu mau apa?" Dimas menarik napas panjang, lalu mengucapkannya tanpa ragu. "Aku mau cerai." Seakan dunia berhenti berputar. Suara hujan di luar berubah menjadi gema jauh. Rani mematung, mencari tanda bahwa ini hanya mimpi buruk. Tapi tatapan dingin suaminya membuktikan semuanya nyata. "Kenapa, Dim?" "Karena aku gendut," suaranya pecah. "Bukan cuma itu," Dimas menghela napas, lalu menunduk sedikit. "Aku sudah jatuh cinta sama orang lain. Namanya Vina. Dia kerja di kantor. Dia cantik, seksi, dan dia bikin aku merasa hidup lagi." Nama itu langsung menggoreskan luka di hati Rani. Ia pernah mendengar Dimas menyebut nama Vina, katanya hanya rekan kerja. Rani mempercayainya. "Jadi semua malam yang kamu bilang lembur?" Dimas tidak menjawab, tapi senyum tipis di bibirnya sudah cukup jadi pengakuan. Rani berdiri, menahan tubuhnya yang gemetar. "Kamu tega, Dim. Setelah semua yang kita lalui, kamu buang aku begitu saja, demi perempuan yang bahkan belum tentu tulus sama kamu. Terserah kamu mau bilang apa, Ran. Yang jelas aku sudah mantap. Kita selesaikan baik-baik." "Baik." Kata itu terdengar seperti leluton pahit. Tidak ada yang baik-baik dari pernikahan yang dihancurkan pengkhianatan. Proses perceraian berlangsung cepat, karena Dimas sudah menyiapkan semua berkas. Rumah, yang dulu mereka bangun bersama, diambilnya. Rani hanya diberi sedikit uang, cukup untuk menyewa kamar kos sederhana. Dari rumah itu, ia keluar hanya membawa koper kecil berisi beberapa pakaian dan satu album foto pernikahan, yang kemudian ia simpan jauh di dalam lemari, tak sanggup lagi menatapnya. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Rani kehilangan selera makan, tubuhnya yang dulu gemuk malah semakin membengkak karena ia melampiaskan rasa sakit dengan makanan instan dan camilan manis. Ia jarang keluar kamar, tak peduli pada penampilan. Setiap kali melihat pasangan suami istri di jalan, hatinya terasa diremas. Tetangga di sekitar kosan kadang berbisik-bisik. "Itu yang ditinggal suaminya gara-gara gendut, kan? Kasihan, kalah sama pelakor." Bisikan itu seperti racun, memperparah luka yang belum kering. Suatu sore, tanpa sengaja, Rani melihat postingan media sosial Dimas dan Vina. Mereka berdua berpose mesra di kafe mewah. Dimas menuliskan caption, "Hidup baru, cinta baru. Bersamamu,
Aku sempurna. Tangannya bergetar saat menggulir layar. Ia menatap foto itu lama, hingga air mata jatuh tanpa ia sadari. Tapi di balik kesedihan, muncul sesuatu yang lain, amarah. Amarah yang perlahan-lahan membakar rasa putus asanya. Ia menatap cermin di sudut kamar kos. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, lingkar mata hitam mengelilingi tatapan kosongnya. Untuk pertama kali setelah berbulan-bulan, ia berbicara pada dirinya sendiri. Aku akan berubah. Aku akan buktikan, Dim, kamu salah. Kamu akan menyesal pernah meninggalkanku. Hujan sore itu kembali turun, sama seperti hari ia diceraikan. Tapi kali ini, setiap tetesnya terdengar seperti dentang lonceng perang yang baru saja dimulai. Sejak hari ia melihat foto mesra Dimas dan Vina di media sosial, hidup Rani terasa seperti terjebak di antara dua jurang. Satu penuh kesedihan yang nyaris menelannya, satu lagi berisi bara amarah yang membakar setiap detik pikirannya. Kos kecil yang ia sewa menjadi saksi bisu malam-malam panjang tanpa tidur. Kasur tipis di pojok kamar sering menjadi tempat ia menangis hingga sesenggukan, menggigit bantal agar suara tangisnya tak terdengar oleh penghuni kos lain. Lampu kamar jarang dinyalakan, sebagian besar waktu ia habiskan dalam gelap, seolah ingin menghilang dari dunia. Hari-harinya diisi rutinitas monoton, bangun siang, memanaskan mie instan atau mengunyah roti tawar, lalu kembali berbaring sambil memandangi langit-langit. Telepon genggamnya penuh notifikasi, tapi ia jarang membalas. Banyak teman lama yang mencoba menghibur, tapi kata-kata semangat yang mereka kirim terasa hambar. Titik terendah itu datang pada suatu malam. Rani baru saja keluar dari kamar mandi dengan rambut basah dan piyama lusuh. Ia berdiri di depan cermin kecil yang menempel di dinding, lampu kuning redup menerangi bayangan dirinya. Wajahnya bengkak, kulitnya pucat, lingkar matanya menghitam, dan tubuhnya lebih gemuk daripada saat Dimas menceraikannya. Ia menatap dirinya lama. Mata itu, mata yang dulu penuh kehidupan, kini kosong. Apa aku memang pantas dibuang seperti sampah? Bisiknya lirih. Di tengah tatapan itu, ingatannya melayang ke masa lalu, masa saat ia dan Dimas masih saling mencintai. Ia ingat bagaimana ia rela bangun dini hari untuk menyiapkan sarapan, menemani Dimas lembur meski tubuhnya lelah, atau menjual perhiasan warisan ibunya demi membantu Dimas membayar utang bisnisnya dulu. Semua pengorbanan itu dibayar dengan pengkhianatan. Seketika, air mata mengalir deras. Tapi kali ini, bukan hanya karena sedih, ada api kecil yang mulai menyala di dadanya. Keesokan paginya, Rani memutuskan keluar kamar lebih awal. Udara pagi di gang kecil itu dingin tapi segar. Di ujung jalan, ada taman kecil tempat orang-orang berolahraga. Ia duduk di bangku taman, melihat orang-orang berlari, bersepeda, dan melakukan senam. Ia memperhatikan seorang wanita parubaya yang tubuhnya ramping, mengenakan setelan olahraga rapi, bergerak penuh semangat. Wanita itu tertawa lepas bersama teman-temannya, dan di matanya ada sinar percaya diri. Rani menunduk, membandingkan dirinya dengan wanita itu. Rasanya seperti membandingkan batu kusam dengan berlian yang berkilau. Saat itulah sebuah pikiran terlintas di benaknya. Kalau orang lain bisa berubah, kenapa aku tidak? Kalimat itu sederhana, tapi mengguncang. Ia sadar, selama ini ia membiarkan Dimas dan Vina menang dengan terus terpuruk. Mereka mungkin sekarang tertawa bahagia, sementara ia masih terjebak dalam luka yang sama. Tidak, itu harus berhenti. Malam itu, Rani kembali menatap cermin. Kali ini, ia berbicara pada pantulan dirinya. Rani, lihat baik-baik. Aku tahu kamu hancur, tapi kamu masih hidup. Dan selama kamu hidup, kamu bisa berubah. Kamu bisa lebih cantik, lebih langsing, lebih anggun, dan lebih sukses daripada siapapun yang pernah meremehkanmu. Dimas, Vina, kalian akan menyesal. Kalian akan melihat aku, bukan sebagai perempuan gendut yang kalian hina, tapi sebagai perempuan yang berdiri di atas kalian. Suaranya bergetar, tapi penuh keyakinan. Itulah sumpahnya. Sumpah yang ia bisikkan setiap malam sebelum tidur. Perjalanan tidak dimulai dengan langkah besar, justru dari langkah kecil yang nyaris tak terlihat orang lain. Rani mulai dengan mengatur pola makannya. Ia mengurangi gula dan karbohidrat, meski awalnya sangat sulit. Setiap kali ingin menyerah,
Ia membayangkan wajah Dimas yang menatapnya dengan jijik, dan itu cukup untuk membuatnya menaruh kembali biskuit di rak toko. Ia mulai berjalan kaki di taman setiap pagi, hanya 15 menit. Hari pertama, kakinya pegal luar biasa, napasnya terengah-engah. Hari kedua, ia hampir tidak bangun karena seluruh tubuh terasa sakit. Tapi ia memaksa. Ia tahu, jika ia berhenti sekarang, sumpahnya akan menjadi omong kosong. Di sela usahanya memperbaiki fisik, Rani juga mulai membaca buku-buku motivasi dan pengembangan diri. Dari sana, ia belajar bahwa kecantikan tanpa kekuatan finansial hanya akan membuatnya kembali rentan. Maka, ia mulai memikirkan cara untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Suatu sore, di warung kopi dekat kos, Rani mendengar percakapan dua wanita muda tentang kursus daring yang mereka ikuti. Katanya kursus bisnis online itu bagus banget. Banyak yang sukses mulai dari nol, kata salah satunya. Rani berpura-pura sibuk dengan ponselnya, tapi telinganya fokus mendengarkan. Malam itu, ia menyalakan laptop bekas yang sudah berdebu, lalu mencari kursus gratis di internet. Ia mulai dari yang sederhana, manajemen keuangan pribadi, pemasaran digital, hingga dasar-dasar membangun merek. Awalnya, semua terasa asing dan sulit. Istilah-istilah seperti branding, engagement, dan target market membuat kepalanya pusing. Tapi setiap kali ia hampir menutup laptop, ia mengingat sumpahnya, dan kembali mengetik. Bulan demi bulan berlalu. Tubuh Rani perlahan mulai berubah, bukan drastis, tapi cukup untuk membuatnya merasa ada kemajuan. Pipinya mulai tirus, bajunya terasa sedikit longgar. Energinya meningkat. Ia mulai merapikan rambut, memakai pakaian bersih meski hanya di kamar, dan memberi sedikit warna pada bibirnya. Secara perlahan, rasa percaya dirinya kembali. Ia mulai bercakap dengan tetangga kos, bahkan tertawa kecil saat ngobrol. Ada cahaya baru di matanya, cahaya yang dulu hilang. Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Ada hari-hari ketika ia tergoda untuk kembali pada kebiasaan lama, atau merasa lelah hingga ingin menyerah. Di hari-hari itu, ia akan membuka album foto pernikahan yang dulu ia sembunyikan, menatap foto Dimas yang tersenyum di sampingnya, lalu berbisik. Kamu akan lihat, Dim. Suatu hari nanti, kamu akan menunduk di hadapanku. Momen penting datang setahun kemudian, ketika Rani memutuskan untuk mengubah pekerjaannya. Ia meninggalkan pekerjaannya yang membosankan di sebuah toko kelontong, dan melamar sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil. Gajinya tidak besar, tapi lingkungannya penuh orang yang bersemangat membangun usaha. Dari sana, ia belajar banyak tentang alur kerja bisnis yang sesungguhnya. Bosnya, seorang wanita pebisnis tangguh, tanpa sadar menjadi mentor baginya. Ia sering meminjamkan buku, memberi tips, bahkan membiarkan Rani ikut rapat dengan klien besar. Setiap kesempatan itu Rani manfaatkan untuk mencatat dan mempelajari strategi mereka. Saat itulah, untuk pertama kali sejak perceraian, Rani mulai merasa dirinya sedang menuju sesuatu yang besar. Di penghujung tahun kedua, tubuh Rani berubah drastis. Berat badannya turun lebih dari 20 kg. Kulitnya lebih cerah, wajahnya memancarkan kepercayaan diri. Gaya berpakaian pun berubah. Ia mulai berani mengenakan gaun sederhana namun anggun, memadukan warna dengan cerdas, dan menyematkan senyum yang dulu jarang muncul. Tapi yang paling penting, batinnya telah berubah. Ia tidak lagi memandang dirinya sebagai korban. Ia adalah pejuang yang sedang membangun masa depan. Di depan cermin yang sama, ia tersenyum pada bayangan dirinya. Ini baru permulaan. Aku belum selesai. Perubahan Rani tidak datang dengan cepat seperti kisah-kisah motivasi di media sosial yang hanya menunjukkan hasil akhir. Nyatanya, proses itu melelahkan, menyakitkan, dan penuh momen di mana ia hampir menyerah. Tapi justru di sanalah kekuatannya ditempa. Pagi di bulan Januari, udara masih dingin. Rani berlari kecil mengelilingi taman kota. Keringat membasahi wajahnya, napasnya berat, tapi matanya menatap lurus ke depan. Dulu, ia tak sanggup berlari lebih dari 2 menit, sekarang ia bisa bertahan 15 menit tanpa berhenti. Sedikit demi sedikit, gumamnya di sela tarikan napas. Setiap kali ia merasa lelah, ia mengingat tatapan merendahkan Dimas dan senyum mengejek Vina. Bayangan itu seperti bahan bakar yang mendorongnya terus bergerak. Pola makannya pun berubah total.
tidak ada lagi mie instan 3 kali sehari. Ia mengganti sarapan dengan oatmeal dan buah, makan siang dengan dada ayam rebus dan sayuran, makan malam dengan sup bening atau salad. Setiap kali rasa lapar menyerang di malam hari, ia minum air putih atau teh herbal. Awalnya, tubuhnya protes, pusing, lemas, bahkan marah. Tapi setelah sebulan, tubuhnya mulai beradaptasi. Rani tahu, untuk benar-benar berubah, ia tidak bisa hanya mengandalkan diet dan olahraga. Ia perlu mengubah cara berpikirnya. Maka, setiap malam sebelum tidur, ia menonton video motivasi atau membaca buku tentang pengembangan diri. Salah satu kutipan yang paling membekas di pikirannya adalah, "Balas dendam terbaik adalah kesuksesan yang tidak bisa mereka capai." Kata-kata itu menjadi mantranya. Di tempat kerja barunya, Rani menunjukkan etos kerja yang luar biasa. Ia selalu datang paling awal dan pulang paling akhir. Jika ada tugas yang tidak dimengerti, ia mencari tahu sendiri di internet atau bertanya pada rekan yang lebih berpengalaman. Ia juga memperhatikan setiap strategi bosnya dalam membangun relasi dengan klien, bagaimana cara berbicara, menjaga penampilan, dan menyusun proposal yang menarik. Suatu hari, bosnya, Bu Siska, memperhatikan perkembangan Rani. "Ran, kamu cepat belajar. Pernah terpikir untuk pegang proyek sendiri?" Rani mengangguk ragu. "Pernah, Bu. Tapi saya belum percaya diri." "Percaya diri itu dibangun dari kesempatan yang kamu ambil, bukan yang kamu tunggu," jawab Bu Siska sambil tersenyum. Kalimat itu menancap di hati Rani. Mulai hari itu, ia mulai mengambil risiko. Ia mengajukan ide-ide pemasaran baru, menawarkan diri untuk memimpin rapat, bahkan berbicara langsung dengan klien. Banyak yang awalnya meremehkannya, tapi perlahan, mereka mulai mengakui kemampuannya. Perubahan fisiknya semakin terlihat. Di tahun kedua transformasinya, ia berhasil menurunkan total 35 kilogram. Kulitnya lebih kencang, matanya bersinar, dan ia belajar merias wajah dengan gaya natural yang membuatnya tampak segar. Potongan rambut barunya, medium bob dengan sedikit layer, memberikan kesan modern dan profesional. Ia juga mulai memperbarui isi lemari pakaiannya. Dari baju longgar tanpa bentuk, ia beralih ke setelan blazer, gaun midi yang elegan, dan sepatu hak rendah yang nyaman namun anggun. Saat ia berjalan di jalanan, orang-orang yang dulu tak pernah meliriknya kini memberi salam atau sekadar menoleh. Tapi bagi Rani, perubahan terbesar justru ada di dalam dirinya. Ia kini lebih tegas, lebih berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sesuai tujuannya. Ia tidak lagi menghabiskan waktu untuk membuktikan diri pada orang yang meremehkannya, ia hanya fokus menjadi lebih baik. Keberaniannya mengantarkan Rani pada langkah besar berikutnya. Dari tabungannya selama bekerja, ia memutuskan membuka usaha kecil di bidang fashion online. Produk pertamanya adalah baju-baju kerja untuk wanita bertubuh besar namun ingin tampil elegan, sebuah ide yang lahir dari pengalamannya sendiri. Awalnya, usahanya hanya berjalan pelan. Ia memotret sendiri produk, mengelola media sosial, membungkus pesanan, dan mengantar ke ekspedisi. Ada hari-hari sepi pesanan, tapi ia tidak menyerah. Ia belajar tentang algoritma media sosial, iklan berbayar, dan tren pasar. Sedikit demi sedikit, tokonya mulai mendapat pelanggan setia. Keberhasilannya tidak luput dari perhatian Bu Siska. "Kamu ini cerdas, Ran. Kalau kamu terus kembangkan usahamu, aku yakin kamu bisa punya brand sendiri," ujar Bu Siska suatu sore. Ucapan itu menyalakan api di hati Rani. Dalam 3 tahun, kehidupannya berubah total. Usahanya berkembang menjadi butik offline di pusat perbelanjaan. Ia mempekerjakan beberapa karyawan, mempekerjakan fotografer profesional untuk katalog produk, dan mengundang influencer untuk promosi. Di acara peluncuran koleksi barunya, Rani berdiri di atas panggung dengan gaun hitam sederhana namun elegan. Cahaya lampu sorot membuat kulitnya berkilau, senyumnya memancarkan rasa percaya diri yang luar biasa. Para tamu bertepuk tangan. Kamera memotret dari berbagai sudut. Saat itu, ia tahu, ia sudah sangat jauh dari perempuan yang dulu ditinggalkan karena dianggap jelek dan gendut. Namun di balik senyum itu, hatinya menyimpan satu rencana. Ia belum lupa sumpahnya. Ia tahu, cepat atau lambat, takdir akan mempertemukannya kembali dengan Dimas dan Vina.
Dan ketika itu terjadi, ia ingin mereka melihatnya, bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang berdiri jauh di atas mereka. Dan ia akan memastikan, saat mereka melihatnya, mereka tahu betul, mereka sudah kalah. 4 tahun setelah hari perceraian itu, Rani sudah menjadi sosok yang sama sekali berbeda. Ia bukan lagi perempuan murung dengan pakaian lusuh dan tatapan kosong. Kini, ia adalah Rani yang penuh percaya diri, mengenakan blazer rapi, rambut terawat, langkah mantap, dan senyum yang selalu mengundang respek. Usaha fashionnya yang dulu berawal dari penjualan online kecil-kecilan kini berkembang menjadi brand lokal yang mulai dikenal di kalangan profesional muda. Butik utamanya di pusat kota selalu ramai, sementara penjualan online-nya menjangkau hampir seluruh Indonesia. Pagi itu, Rani duduk di meja kerja kaca di kantornya yang baru, sebuah ruangan minimalis dengan dinding putih dan rak pajangan berisi koleksi produk. Di tangannya, ada proposal dari sebuah investor asing yang tertarik membeli saham perusahaannya. Kalau ini deal, kita bisa buka 2 cabang baru tahun ini, kata Nadia, manajer operasionalnya. Rani tersenyum. Bukan cuma cabang, Nat. Aku mau brand ini masuk ke kategori premium. Kita buktikan, produk lokal bisa bersaing. Keberhasilan ini tidak datang dengan mudah. Perjalanannya penuh risiko dan kerja keras. Ia pernah gagal meluncurkan koleksi musim panas karena pemasok bahan membatalkan pengiriman. Ia pernah rugi besar saat mencoba kampanye iklan yang tidak efektif. Ia pernah dikhianati karyawan yang membawa lari desain eksklusifnya ke pesaing. Tapi setiap kali jatuh, Rani belajar. Ia mencatat semua kesalahan, memperbaiki strategi, dan bergerak lagi. Kini, ia bukan hanya seorang pebisnis, tapi seorang pemimpin yang dihormati. Kesuksesan finansial Rani mulai terlihat jelas. Ia membeli apartemen mewah di pusat kota, mobil sedan elegan, dan sering menghadiri acara networking bisnis. Penampilannya selalu mencuri perhatian, gaun berpotongan sempurna, perhiasan minimalis namun berkelas, dan riasan natural yang memancarkan aura profesional. Namun, di balik semua itu, ia tetap menjaga kerendahan hati. Ia tidak pernah lupa dari mana ia memulai dan bagaimana rasa sakit masa lalu membentuknya. Justru rasa sakit itu yang membuatnya gigih. Di setiap langkahnya, sumpah itu masih terpatri. Aku akan membuat kalian menyesal. Suatu malam, di sebuah acara gala fashion lokal, Rani berdiri di dekat panggung sambil memegang gelas sparkling water. Musik lembut mengalun, dan tamu-tamu bergaun indah berbincang di sekitar ruangan. Tiba-tiba, seorang pengusaha senior, Pak Arman, mendekat. Rani, saya dengar perusahaanmu sedang mencari manajer pemasaran baru. Kebetulan ada 2 kandidat yang direkomendasikan teman saya. Mereka pasangan, suami istri, katanya punya pengalaman di bidang retail. Rani tersenyum ramah. Baik, Pak. Kirim saja CV mereka ke email saya. Malam itu, ia tidak terlalu memikirkan hal itu. Hingga keesokan harinya, saat Nadia menyerahkan tumpukan berkas pelamar, matanya langsung tertumbuk pada 2 nama yang nyaris membuat napasnya terhenti. Dimas Aditya, Marketing Manager. Vina Larasati, Sales Supervisor. Tangannya perlahan meremas berkas itu. Wajah mereka di foto masih seperti dulu, tapi ada perbedaan. Dimas tampak lebih tirus dan lelah, Vina masih cantik tapi dengan riasan yang lebih tebal, mungkin untuk menutupi kerutan tipis di sekitar matanya. Nadia bertanya, kamu mau kita proses mereka, Mbak? Dari riwayatnya, mereka pernah punya usaha butik kecil, tapi bangkrut 2 tahun lalu. Rani menahan senyum. Dalam hatinya, ia tahu, ini adalah awal dari permainan yang sudah lama ia tunggu. Proses saja. Jadwalkan wawancara minggu depan. Hari wawancara tiba. Rani sengaja tidak memberitahu Nadia bahwa ia ingin mewawancarai mereka sendiri. Ia duduk di ruang rapat besar, mengenakan gaun blazer krem dan sepatu hak sedang. Wajahnya dihiasi senyum tipis, tapi matanya memancarkan kekuatan yang menusuk. Pintu terbuka, dan Dimas masuk lebih dulu, diikuti Vina. Keduanya langsung terdiam ketika melihat siapa yang duduk di kursi pewawancara. Rani? Suara Dimas nyaris berbisik. Rani menyandarkan tubuh ke kursi. Silakan duduk. Di sini, kalian memanggil saya Bu Rani. Udara di ruangan itu seakan menegang. Vina tersenyum kaku,
mencoba menyamarkan keterkejutannya. Kami tidak tahu kalau perusahaan ini milikmu, katanya dengan nada datar. Banyak orang tidak tahu, jawab Rani ringan. Tapi itu tidak penting. Yang penting, saya ingin tahu kenapa saya harus merekrut kalian. Dimas dan Vina saling melirik. Mereka mulai memaparkan pengalaman mereka, namun Rani mendengarkan dengan tatapan tajam, bukan hanya pada kata-kata mereka, tapi juga pada kegugupan yang sulit mereka sembunyikan. Saat wawancara selesai, Rani menutup map berkas. Baik, saya akan pertimbangkan. Tapi kalau kalian masuk, kalian harus siap bekerja keras. Di sini, saya tidak mempekerjakan karyawan untuk bersantai. Mereka mengangguk, mungkin dengan campuran lega dan was-was. Seminggu kemudian, Rani memutuskan untuk menerima mereka berdua. Keputusan itu bukan karena ia butuh mereka, melainkan karena rencananya sudah jelas. Ia akan menunjukkan pada Dimas dan Vina bahwa dunia berputar, dan kali ini, ia berada di puncaknya. Nadia sempat bertanya, "Mbak yakin? Banyak kandidat lain yang mungkin lebih bagus." Rani tersenyum samar. Kadang, orang tertentu harus diberi kesempatan, bukan untuk sukses, tapi untuk belajar. Hari pertama mereka bekerja menjadi awal dari bab baru permainan ini. Dimas ditempatkan di Departemen Marketing dengan target tinggi dan proyek yang penuh tekanan. Vina, di divisi penjualan, harus menangani klien-klien yang terkenal rewel. Rani mengawasi mereka dari jauh, tak pernah menunjukkan niat balas dendam secara langsung, tapi membuat setiap tugas mereka menjadi ujian mental. Di balik semua itu, Rani tetap memimpin perusahaan dengan profesionalisme yang tak terbantahkan. Ia tidak pernah memarahi mereka di depan umum, tapi setiap evaluasi kerja dibuat seteliti mungkin, dengan standar yang hampir mustahil dicapai. Ia tahu, perlahan, beban itu akan membuat mereka retak. Dan ketika retakan itu membesar, Rani akan berada di sana, bukan untuk menolong, tapi untuk mengingatkan bahwa inilah akibat dari meremehkan orang yang salah. Sementara itu, perusahaannya semakin berkembang. Kerja keras seluruh tim membuat brandnya masuk ke liputan majalah fashion ternama. Ia juga mulai menerima undangan untuk berbicara di seminar bisnis. Nama, Rani, kini identik dengan kisah inspiratif, setidaknya di mata publik. Tapi bagi Dimas dan Vina, nama itu adalah ancaman yang setiap hari mereka hadapi. Rani tahu, ini baru awal. Hari itu, kantor pusat Rani terasa lebih sibuk dari biasanya. Suara ketikan cepat di komputer bercampur dengan dering telepon dan langkah kaki yang tergesa-gesa. Para karyawan mengenakan setelan rapi, karena hari ini CEO mereka, Rani, akan memimpin rapat strategi kuartal baru. Di lantai 3, ruang rapat besar sudah tertata sempurna. Kursi-kursi kulit hitam mengelilingi meja panjang, layar proyektor menyala menampilkan agenda rapat, dan aroma kopi segar memenuhi udara. Rani melangkah masuk dengan percaya diri. Gaun blazer biru tua membungkus tubuhnya yang ramping, rambutnya disanggul rapi, dan sepasang anting mutiara kecil menghiasi telinganya. Senyum tipis di bibirnya cukup untuk membuat semua mata tertuju padanya. Di ujung meja, duduklah dua orang yang beberapa tahun lalu menjadi penyebab runtuhnya hidupnya, Dimas dan Vina. Dimas menunduk saat pandangan mereka bertemu. Wajahnya tampak lebih tirus, garis-garis lelah terlihat jelas di sekitar mata. Jas abu-abunya terlihat rapi, tapi ada sedikit kerutan di ujung lengan, tanda persiapan yang tergesa. Vina, di sisi lain, masih berusaha mempertahankan aura seksi yang dulu memikat Dimas. Ia mengenakan blus merah ketat dan rok pensil hitam, riasannya tebal, bibir merah menyala. Namun, di mata Rani, semua itu kini tampak seperti topeng yang berusaha menutupi kegelisahan. "Selamat pagi semuanya," suara Rani terdengar jernih namun tegas. "Hari ini kita akan membahas target penjualan kuartal kedua. Saya harap semua sudah mempersiapkan laporan." Rapat dimulai. Suara laptop dibuka, berkas-berkas dibalik. Rani memimpin jalannya diskusi dengan luwes, memanggil satu persatu manajer untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Ketika tiba giliran Dimas, ia berdiri dengan sedikit canggung. "Target penjualan digital, kami berhasil mencapai 82% dari proyeksi.
Kami berencana meningkatkan promosi di media sosial untuk mengatasi kekurangannya. Rani mengangguk pelan. 82%? Target kita 100%. Kamu sudah di sini sebulan, Dimas. Apa hambatannya? Dimas menelan ludah. Faktor persaingan, Bu. Ada banyak brand baru yang... Persaingan itu normal, potong Rani, suaranya datar tapi menusuk. Kamu tahu bedanya orang yang berhasil dan yang gagal? Orang yang berhasil mencari cara, bukan alasan. Ruangan hening. Dimas mengangguk kecil, wajahnya memerah. Ketika giliran Vina mempresentasikan hasil penjualan offline, situasinya tidak jauh berbeda. Laporannya kurang detail, data tidak lengkap. Vina, Rani bersandar ke kursi, menatapnya lurus. Kalau kamu datang ke rapat direksi tanpa data lengkap, bagaimana kita bisa membuat keputusan strategis? Saya minta minggu depan semua laporan divisi penjualan harus rapi dan akurat. Mengerti? Vina mengangguk cepat. Mengerti, Bu. Di akhir rapat, Rani menutup laptopnya. Baik, semua kembali ke posisi masing-masing. Ingat, target kita tidak bisa ditawar. Saya ingin hasil, bukan sekadar kerja keras. Para karyawan keluar satu persatu. Dimas dan Vina sengaja menunggu hingga ruangan agak sepi sebelum menghampiri Rani. Bu Rani, Dimas memulai dengan nada hati-hati, kami tidak menyangka akan bertemu kamu lagi. Dan, melihat kamu seperti ini, aku... Rani menatapnya dengan senyum samar. Apa, Dim? Kaget? Menyesal? Dimas terdiam. Vina mencoba masuk. Kami cuma ingin bilang, semoga tidak ada masalah pribadi di antara kita. Kita kan sekarang rekan kerja. Rani terkekeh pelan. Masalah pribadi? Oh, Vina, tidak ada masalah pribadi. Di sini, saya hanya melihat kalian sebagai karyawan. Tapi ingat, di perusahaan ini, standar saya tinggi. Sangat tinggi. Keduanya mengangguk, tapi tatapan Rani sudah cukup membuat mereka paham, ini bukan sekadar hubungan profesional biasa. Hari-hari berikutnya, tekanan mulai terasa. Dimas mendapat proyek pemasaran besar dengan deadline yang mustahil. Ia harus mengatur kampanye digital untuk peluncuran koleksi baru hanya dalam 2 minggu, sementara timnya kekurangan tenaga. Setiap kali Dimas meminta perpanjangan waktu, Rani hanya menjawab, kalau kamu ingin jadi manajer di sini, tunjukkan bahwa kamu pantas. Saya tidak mempekerjakan orang untuk mencari alasan. Di sisi lain, Vina ditempatkan di tim penjualan VIP yang kliennya terkenal perfeksionis dan sulit puas. Ia harus menghadapi permintaan revisi berulang, rapat mendadak di malam hari, dan pengawasan ketat. Yang membuatnya semakin tertekan, Rani kerap muncul tiba-tiba untuk memeriksa pekerjaannya, memberi komentar detail yang membuat Vina gelisah. Ini presentasi atau daftar belanja, Vina? Rapikan, kata Rani sekali waktu, sambil menatap langsung ke matanya. Di kantin perusahaan, bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa karyawan memperhatikan betapa seringnya Dimas dan Vina dipanggil ke ruang CEO. Kayaknya Bu Rani nggak main-main kalau kasih target, kata salah satu staf. Iya, apalagi ke Dimas sama Vina. Kayak, ada aura aneh, timpal yang lain. Dimas dan Vina tahu gosip itu beredar. Tapi mereka tak bisa berbuat banyak. Mereka butuh pekerjaan ini. Setelah usaha mereka bangkrut, tabungan menipis, dan utang menumpuk, kesempatan bekerja di perusahaan besar seperti ini adalah penyelamat. Mereka tidak pernah mengira penyelamat itu ternyata adalah orang yang dulu mereka hancurkan. Suatu sore, Rani memanggil mereka berdua ke kantornya. Saya lihat performa kalian belum maksimal. Jadi mulai minggu depan, kalian akan memimpin proyek bersama. Satu tim. Dimas di marketing, Vina di penjualan. Kalian bertanggung jawab penuh, kata Rani dengan nada tenang. Dimas menatap Vina sekilas. Bu, mungkin akan lebih efektif kalau... Rani mengangkat tangan, menghentikannya. Tidak ada kalau. Ini keputusan. Saya mau lihat apakah kalian bisa bekerja sama, atau saling menjatuhkan. Hasilnya akan menentukan masa depan kalian di perusahaan ini. Setelah mereka keluar dari ruangannya, Rani berdiri di balik jendela, memandangi mereka berjalan pergi. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ia tahu,
Proyek itu akan menjadi medan perang yang perlahan menggerogoti kesabaran mereka. Balas dendamnya baru saja dimulai. Hari pertama proyek bersama dimulai dengan ketegangan yang kentara. Dimas duduk di meja besar ruang meeting kecil, laptopnya terbuka, file presentasi terbengkalai di layar. Di seberangnya, Vina sibuk dengan ponsel, sesekali menghela napas panjang. Vin, kita harus putusin konsep campaign sekarang. Deadline pertama 3 hari lagi, kata Dimas, berusaha terdengar tenang. Vina mendengus. Kamu aja yang putuskan. Marketing itu kerjaan kamu. Aku urus penjualannya nanti. Tapi kalau nggak sinkron dari awal, hasilnya berantakan, jawab Dimas. Percakapan itu berakhir dengan saling tatap penuh kesal. Mereka tak sadar, CCTV di ruangan itu mengirimkan siaran langsung ke monitor di kantor Rani. Rani menonton sambil menyeruput kopinya. Bersama tapi berantakan, gumamnya. Ia lalu mengirim pesan singkat ke Dimas. Saya ingin laporan progres jam 5 sore ini. Lengkap, tidak ada alasan. Tak lama kemudian, ia mengirim pesan ke Vina. Saya ingin pitch penjualan kamu siap sore ini. Pastikan sesuai dengan konsep Dimas. Jangan sampai beda arah. Dimas dan Vina baru sadar mereka punya target yang saling bertabrakan. Kalau konsep Dimas tak cocok dengan pitch Vina, salah satu dari mereka akan dipermalukan. Hari demi hari, tekanan semakin terasa. Rani sengaja menjadwalkan meeting tambahan di jam-jam tak wajar. Kadang jam 7 pagi, kadang hampir pukul 10 malam. Ia juga meminta revisi yang rumit, seolah tak pernah puas. Dim, grafis ini terlalu ramai. Ulangi. Vin, data penjualan kamu terlalu sedikit. Lengkapi dengan analisis kompetitor. Kalian berdua, ini masih belum layak dipresentasikan. Setiap kali mereka keluar dari ruang Rani, wajah mereka pucat, punggung terasa lebih berat. Tekanan itu mulai menggerogoti hubungan mereka. Dulu, ketika Vina merebut Dimas, mereka tampil mesra, seakan dunia berpihak pada mereka. Kini, percakapan mereka di lift pun penuh sindiran. Kamu yang bikin konsep kacau, Dim. Kalau kamu kerja bener, aku nggak akan repot begini, Vin. Beberapa staf mulai memperhatikan. Mereka tahu Dimas dan Vina sedang berada di bawah radar CEO. Dan di dunia kantor, kabar seperti itu cepat menyebar. Puncaknya datang pada presentasi internal proyek. Rani duduk di ujung meja, ekspresinya tenang namun matanya tajam. Tim lain berkumpul untuk menilai hasil kerja Dimas dan Vina. Dimas memulai presentasi. Slide pertamanya tampak rapi, tapi Rani memotong setelah 2 menit. Kamu bilang target market ini generasi muda, tapi visualnya kaku seperti iklan tahun 90-an. Jelaskan. Dimas tergagap. Itu, kami ingin membidik segmen yang lebih luas. Jadi targetnya tidak jelas, potong Rani. Seketika, bisik-bisik terdengar di ruangan. Dimas menelan ludah, melanjutkan dengan wajah panas. Lalu giliran Vina. Ia memaparkan rencana penjualannya, tapi datanya bertentangan dengan angka yang Dimas pakai di slide sebelumnya. Jadi, penjualan online menurut kamu bisa naik 30% dalam 3 bulan? Tanya Rani. Iya, Bu, kalau strategi ini dijalankan. Padahal Dimas baru bilang pasarnya terbatas, kata Rani sambil melirik ke seluruh ruangan. Kalian ini tim atau lawan? Semua terdiam. Vina melirik Dimas dengan tatapan membunuh. Setelah rapat, Rani memanggil mereka ke ruangannya. Ia menutup pintu dan berdiri di depan meja, menatap mereka bergantian. Kalian pikir saya bodoh? Saya sengaja menaruh kalian dalam satu tim karena saya ingin lihat apakah kalian bisa bekerja sama. Hasilnya? Rani menatap mereka tajam. Kalian gagal. Bu, kami, Dimas mencoba bicara, tapi Rani mengangkat tangan. Mulai hari ini, proyek ini akan diambil alih tim lain. Kalian akan ditempatkan di proyek yang lebih menantang. Deadline lebih singkat, beban lebih berat. Anggap ini kesempatan untuk membuktikan diri. Kalau tidak, kalian tahu konsekuensinya. Keduanya keluar dengan wajah kelam. Di luar, Vina langsung menatap Dimas. Semua ini gara-gara kamu. Dimas membalas dingin, kamu pikir aku nggak tahu ini semua permainan Rani? Dia mau kita jatuh.
Dan kamu malah main menyalahkan. Rani tersenyum tipis dari balik jendela kantornya. Ia sudah memperkirakan, sedikit demi sedikit, tekanan akan memecah mereka. Namun, Rani belum selesai. Ia mulai menyebar tugas tambahan yang membuat mereka harus lembur hampir setiap malam. Laporan harus selesai sebelum pukul 8 pagi, revisi datang di tengah malam, meeting mendadak ketika mereka baru pulang. Di satu titik, Vina jatuh sakit karena kelelahan. Tapi Rani hanya berkata, "Kalau kamu tak sanggup, banyak orang di luar sana yang siap menggantikanmu." Dimas pun mulai kehilangan fokus. Ia membuat kesalahan fatal, mengirim email promosi ke database klien yang salah. Kesalahan itu membuat perusahaan harus memberi kompensasi besar. Rani menegurnya di depan seluruh tim. "Dimas, kesalahan seperti ini tak pantas dilakukan manajer. Kalau ini terulang, jangan harap nama kamu ada di daftar karyawan bulan depan." Akhirnya, titik jenuh datang. Suatu malam, di ruang kerja yang hanya diterangi lampu meja, Dimas duduk dengan kepala tertunduk, memegang surat pengunduran diri. Vina berdiri di pintu, wajahnya lelah. "Kamu juga mau keluar?" tanya Dimas lirih. Vina menghela napas panjang. "Aku nggak tahan lagi. Dia benar-benar ingin kita hancur." Dimas tersenyum pahit. Dan dia berhasil. Malam itu, 2 amplop putih diletakkan di meja Rani. Keesokan paginya, Rani membuka amplop-amplop itu. Ia membaca, lalu menaruhnya di atas meja. Ia menatap keluar jendela, melihat langit cerah. "Balas dendam, akhirnya lunas," bisiknya. Namun di hatinya, ia tahu ini bukan hanya soal membalas sakit hati. Ini tentang membuktikan bahwa ia bisa bangkit, menjadi lebih kuat, dan membuat mereka yang meremehkannya dulu tunduk di hadapannya. Rani berjalan memasuki kantornya dengan langkah ringan pagi itu. 2 amplop pengunduran diri yang ia terima semalam kini tergeletak di meja sekretaris, siap diproses HRD. Di luar, matahari baru saja muncul, dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu, Rani merasa beban masa lalu terangkat sepenuhnya. Dimas dan Vina, pasangan yang dulu menghancurkan rumah tangganya, kini keluar dari kantornya bukan sebagai pemenang, melainkan sebagai pecundang. Kabar pengunduran diri mereka menyebar cepat di kalangan karyawan. Banyak yang diam-diam menghela napas lega, karena keduanya selama ini dikenal arogan dan sulit diajak kerjasama. "Akhirnya ya, mereka keluar juga," bisik salah satu staf desain. "Iya, nggak tahan lihat muka sok hebat itu tiap hari," jawab rekannya sambil tertawa kecil. Rani hanya tersenyum mendengar bisik-bisik itu. Ia tak perlu ikut menjelekkan, reputasi Dimas dan Vina sudah runtuh dengan sendirinya. Hari-hari setelah keluar dari perusahaan, hidup Dimas dan Vina berubah drastis. Dimas mencoba melamar ke beberapa perusahaan besar, tapi kabar tentang kesalahan fatal yang ia buat, mengirim email promosi ke database yang salah, sudah lebih dulu sampai ke telinga para HR. Dunia bisnis kecil, berita buruk menyebar lebih cepat daripada yang ia kira. "Maaf, Pak Dimas, kami menghargai waktu Anda, tapi kami mencari kandidat yang lebih teliti," ujar salah satu pewawancara. Itu adalah penolakan kelima dalam 2 minggu. Vina pun tak kalah sial. Ia mencoba bekerja di perusahaan retail ternama, namun hasilnya sama. Beberapa manajer yang ia temui rupanya sudah pernah berurusan dengan Rani di dunia profesional, dan mereka sangat menghormati Rani. Secara halus, pintu tertutup untuknya. Hubungan mereka mulai retak parah. Suatu sore, di apartemen kecil yang kini mereka tinggali setelah menjual rumah mewah untuk membayar utang, pertengkaran pecah. "Kamu yang bikin kita hancur, Dim. Kalau waktu itu kamu nggak terima tawaran kerja di perusahaannya Rani, kita nggak akan dipermalukan begini," bentak Vina. Dimas membalas dengan mata merah. "Jangan salahin aku. Kamu juga nggak lebih baik. Kerjaan kamu waktu itu berantakan, bikin kita terlihat bodoh di depan semua orang." Malam itu, Vina keluar dari apartemen, meninggalkan Dimas sendirian. Mereka tak saling bicara berhari-hari. Sementara itu, Rani melanjutkan hidupnya. Perusahaannya semakin berkembang, terutama setelah proyek yang tadinya dipegang Dimas dan Vina diambil alih tim baru yang jauh lebih kompeten. Klien puas, profit meningkat, dan nama Rani semakin disegani di industri. Namun takdir kadang punya cara unik untuk memuaskan hati seseorang. Suatu sore,
Rani sedang menghadiri sebuah pameran bisnis. Ia berkeliling, berbincang dengan berbagai pemilik usaha. Tiba-tiba, matanya menangkap sosok yang tak asing, Dimas. Tapi kali ini, Dimas bukan tamu kehormatan atau perwakilan perusahaan besar. Ia berdiri di sebuah booth kecil, menjual produk minuman herbal, memanggil pengunjung dengan suara memaksa. Kemeja lusuh, wajah lelah, dan senyum yang dipaksakan membuatnya nyaris tak dikenali. Rani mendekat perlahan. Minuman herbalnya berapa, Mas? Tanyanya dengan nada datar. Dimas menoleh. Wajahnya langsung pucat. Rani? Rani tersenyum tipis. Oh, maaf, saya cuma mau lihat-lihat. Lanjutkan saja promonya. Lalu ia berjalan pergi tanpa memberi kesempatan Dimas bicara. Beberapa minggu kemudian, Rani tanpa sengaja melihat Vina di sebuah pusat perbelanjaan. Vina sedang menjadi SPG kosmetik, berdiri seharian sambil memanggil calon pembeli. Tumit sepatunya tampak aus, rambutnya tak serapi dulu, dan wajahnya terlihat letih. Rani menghampiri, kali ini dengan ekspresi ramah. Halo, Mbak. Ada diskon? Vina menoleh, kaget luar biasa. Rani? Oh, maaf, saya cuma mau lihat-lihat. Jawab Rani sambil tersenyum manis, lalu pergi meninggalkan Vina yang hanya bisa menatap kosong. Di rumahnya malam itu, Rani duduk di balkon sambil memandangi langit malam. Ia memutar ulang semua yang terjadi. Pengkhianatan, perceraian, rasa sakit yang membakar hati, perjuangan untuk bangkit, hingga momen ia berdiri di puncak, melihat mereka yang pernah merendahkannya kini berada di bawah. Bukan sekadar puas, ia merasa bebas. Namun Rani juga menyadari satu hal. Balas dendam ini bukan hanya tentang membuat mereka menderita. Lebih dari itu, ini adalah perjalanan untuk menemukan kembali harga dirinya, membuktikan bahwa ia bisa menjadi lebih kuat dan lebih hebat setelah dihancurkan. Ia menghela napas, lalu tersenyum. Sudah cukup. Aku sudah menang, bisiknya pada dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Rani mendengar kabar bahwa Dimas dan Vina sudah berpisah. Dimas pindah ke kota lain untuk bekerja sebagai staf biasa di toko elektronik, sementara Vina kembali ke kampung halamannya untuk membantu usaha keluarganya. Tak ada lagi kemewahan, tak ada lagi kesombongan. Rani menutup folder laporan keuangan di mejanya. Perusahaannya semakin berkembang, dan hidupnya kini penuh dengan orang-orang yang benar-benar menghargai dirinya. Masa lalu, biarlah terkubur. Yang tersisa hanya kemenangan yang manis. Di depan cermin besar di kamar pentousenya, Rani berdiri mengenakan gaun malam berwarna biru gelap, potongan elegan yang memeluk tubuh rampingnya dengan sempurna. Ia menatap bayangannya, kulitnya cerah, senyumnya mantap, dan tatapan matanya penuh percaya diri. Cermin itu dulu pernah menjadi saksi saat ia menangis berjam-jam, memandang tubuhnya yang dulu dianggap tak pantas oleh suaminya. Cermin yang sama kini memantulkan sosok wanita yang tak hanya cantik secara fisik, tapi juga anggun dan kuat. Rani tersenyum tipis. Dulu, aku pikir kebahagiaanku bergantung pada orang lain, ternyata tidak. Aku yang menciptakannya. Pesta gala malam itu berlangsung megah, dihadiri tokoh-tokoh penting dunia bisnis. Saat Rani melangkah masuk, banyak mata memandang dengan kagum. Ia bukan lagi Rani yang pernah diremehkan. Ia adalah CEO sukses yang ceritanya menginspirasi banyak orang. Seorang rekan bisnis mendekat dan berbisik, "Aku dengar kabar tentang mantan suamimu, sepertinya hidupnya sulit sekarang." Rani hanya tersenyum. Semoga dia belajar dari hidupnya. Aku sudah memaafkan, tapi aku tak akan pernah lupa. Di dalam hatinya, Rani tahu bahwa balas dendamnya sudah tuntas. Ia tidak lagi memikirkan bagaimana menghancurkan mereka. Ia sudah melakukannya, dan sekarang waktunya melangkah ke bab baru. Kemenangan terbesar ternyata bukan saat ia melihat Dimas dan Vina terpuruk, tetapi saat ia menyadari bahwa hidupnya sudah jauh melampaui masa lalu itu. Ia telah membuktikan pada dunia, dan pada dirinya sendiri, bahwa wanita yang pernah diremehkan bisa bangkit, menjadi lebih cantik, lebih sukses, dan lebih berharga dari yang pernah mereka bayangkan. Di balkon pesta, ia menatap lampu kota yang berkilauan. Angin malam berhembus lembut, membawa rasa damai. "Terima kasih, karena pernah meninggalkanku," bisiknya, bukan kepada siapa-siapa, tapi kepada masa lalu yang pernah menghancurkannya.
Lalu ia berbalik, melangkah masuk ke ruangan pesta, meninggalkan malam itu dengan kepala tegak, seorang wanita yang tak hanya menang, tapi juga telah menemukan arti kebahagiaan yang sejati.